Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera, salam dan bahagia. Mohon izin, saya Aris Dwi Susilo, TGP Angkatan ke-9, kelas 361A2 dari SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 101 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang pemikirannya sungguh sangat menginspirasi mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang pada saat itu beliau mendirikan Taman Siswa, kemudian memberi semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa, kemudian tuturi handayani yang sampai saat ini memang masih dipergunakan sebagai simbol pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran yang Ki Hajar Dewantara maknai sebagai pedoman eh, dan saat ini juga sangat berpengaruh kepada saya sendiri, seorang pendidik dan kepribadian eh, kita sebagai seorang pendidik dalam kesehariannya. Sebelum saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa pendapat dan keyakinan bahwa materi, modul maupun evaluasi yang diberikan untuk satu kelas mestinya bisa seragam. Kemudian materi yang disampaikan guru itu dengan model ceramah, diskusi, dan praktek. Guru memegang peranan yang sangat dominan untuk mentransfer atau memberikan kompetensi ke peserta didik. Peserta didik tidak akan paham apabila kita belum menjelaskan, di mana penjelasan itu selalu kita sampaikan di kelas, sehingga guru atau saya sendiri harus menyiapkan materi yang akan saya berikan atau saya presentasikan untuk besok pagi atau pada saat mengajar. Peserta didik eh, dinyatakan berhasil lolos jika bisa mengerjakan soal evaluasi atau praktikum sesuai dengan kompetensi yang sudah kita sepakati dan harus mendapatkan kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau di sekolah kami namanya KKM begitu. Belajar setahu saya dilakukan secara klasikal di kelas, di ruang bengkel, atau di tempat-tempat khusus yang bisa membuat fokus para peserta didik. Kemudian kadang-kadang dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, sanksi itu diberikan untuk upaya dalam memberikan kemandirian atau ketertiban di dalam kelas. Guru bisa diartikan bahwa kami itu seperti menuliskan di sebuah kanvas mengenai gambar gitu, apa yang mau kita sampaikan ke anak itu seperti menulis di dalam sebuah kanvas yang mungkin bisa kita tulisi tanpa harus mengetahui aspek-aspek yang lain begitu. Kemudian setelah kegiatan mempelajari filosofi modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya terjadi perubahan di diri saya bahwa yang pertama adalah siswa atau peserta didik itu bukanlah sebuah kanvas atau media putih atau kertas kosong yang kita bisa tulis sesuai dengan kemauan kita gitu loh, bahwa siswa adalah eh, manusia yang unik gitu yang membawa kodrat masing-masing. Kita harus berupaya untuk bisa menuntun kodrat itu, kemudian menebalkan laku. Jika lakunya baik, kita tebalkan. Jika lakunya tidak baik, mungkin kita bisa samarkan sesuai dengan konteks sosiokultur yang ada di setiap wilayahnya gitu. Bahwa guru juga eh, dalam kodratnya menuntun itu ditentukan oleh beberapa hal, misalkan tempat di mana pendidikan itu berlangsung, gaya belajar, latar belakang sosial, kemudian zamannya ada di mana kita tidak bisa memaksakan pemberian pendidikan atau pengajaran itu sesuai dengan zaman kita karena zaman kita sudah berbeda dengan zamannya mereka.
Eh, itu menyesuaikan dengan kodrat zaman yang sekarang ini. Eh, saya sadar bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang hanya bisa didapatkan oleh siswa. Banyak sekali eh, media lain yang bisa dia dapatkan. Mungkin kita hanya bisa sebagai fasilitator, contoh, kemudian inspirasi bagi anak-anak ini untuk menjadi siswa yang bisa berkembang, potensinya bisa berkembang, dan yang paling penting adalah mereka sesuai dengan kodratnya mereka, baik kodrat alam dan zamannya. Kemudian saya jadi sadar setelah mempelajari modul bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa membuat suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bergairah, lebih semangat, inovatif, dan mungkin juga kreatif. Dan tidak lupa saya juga harus melayani atau menghamba ke anak didik, artinya bisa memenuhi apa yang mereka bisa menuntun dengan eh, kebutuhan mereka gitu, supaya bisa mencapai kemerdekaan, keselamatan, dan kebahagiaan sebagai seorang manusia yang nanti pastinya akan berkecimpung di dunia masyarakat. Kemudian di dalam orientasi itu saya juga akhirnya menjadi sadar bahwa kompetensi itu tidak harus melulu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan gitu. Artinya bisa juga disampaikan dalam bentuk pengalaman, kemudian perkembangan tahapannya mereka secara utuh dan komplit gitu. Jadi kriteria itu tidak hanya satu-satunya yang dipakai untuk menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah itu. Kemudian dari apa yang saya yakini, kemudian perubahan yang apa saya sampaikan, saya akan berusaha untuk menerapkan beberapa hal yang nanti akan bisa kita terapkan di sekolah saya. Yang pertama mungkin dari saya sendiri bahwa saya akan berusaha untuk merubah mindset saya bahwa siswa itu tidak seperti kanvas yang bisa kita lukis sesuai dengan apa yang mau kita kehendaki gitu loh. Guru adalah tugasnya sebagai menuntun, menebalkan laku, menguatkan konteks dari sosial kultur budaya yang ada di lingkungan sekolah saya. Kemudian saya juga akan merencanakan dengan membuat sistem RPP barangkali untuk membuat pelajaran ini mampu mengakomodir kebutuhan anak, mampu menuntun kodratnya, tentunya secara utuh atau holistik, pembelajaran yang menyenangkan, mungkin ditambah dengan bermain, meskipun tingkatnya lebih ke arah SMK, tapi mungkin dengan banyak ice breaking, seperti contoh yang sudah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, supaya bisa meningkatkan semangat, membuat atau mengurangi kejenuhan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian saya akan berusaha untuk mengaktualisasi among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Song Tulodo, jadi bisa menjadi contoh bagi anak-anak, kemudian Ing Madya Mangunkarso, kemudian bisa memberi semangat, bisa mendorong anak-anak untuk lebih kreatif dan inovatif gitu. Kemudian Tuturi Handayani eh, memberikan pemahaman mereka bahwa belajar atau eh, mendidik itu juga harus bisa sepanjang hayat dan dilakukan dengan penuh ikhlas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi untuk refleksi pada modul yang pertama ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.